Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk malam ini kita bisa kembali untuk berkumpul dan kita kembali untuk membahas tentang pembahasan kita yang kita sudah bahas selama 1 bulan, khususnya kita bicara tentang the loving God and our postmodern world. Kita sudah membahas bagaimana dari para orang-orang yang sangat-sangat bergumul, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mereka bergumul, bagaimana memiliki sebuah intimasi bersama dengan Tuhan. Maka kita sudah belajar daripada Agustinus, kita sudah belajar daripada Bernard of Clairvaux, lalu kita juga minggu lalu kita sudah membahasnya, yaitu kita belajar dari Thomas A. Kempis. Nah, saudara, kita minggu lalu sudah membahas bagaimana kita belajar memahami Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, itu bukan hanya sekedar di dalam apa yang ideal atau apa yang sempurna, tapi justru setiap kerentanan, setiap apa yang namanya keterbatasan, ketidaksempurnaan, maupun kerapuan manusia di dalam mengasihi Tuhan, Tuhan pun memberikan kesempatan atau memberikan belas kasihan untuk dapat menerima setiap apa yang menjadi satu cinta kasih yang ada pada diri kita. Dan saudara, kita sebagai manusia sudah jatuh dalam dosa. Thomas A. Kempis mengatakan bahwa kita sudah menjadi manusia yang terkorupsi dan mengkorupsi. Maka Thomas A. Kempis memakai istilah, yaitu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Mereka adalah homo corruptus, yaitu manusia yang berkorupsi, yang terkorupsi, dan bergumul di dalam korupsi di dalam dirinya. Nah, saudara, dan kita melihat bagaimana setiap manusia mengalami corruption, mengalami corrupted, dan pada saat mereka mengalami corrupted, mereka akhirnya tahu bahwa satu-satunya yang bisa memberikan akan satu dasar bagaimana mereka dapat memahami kasih hanyalah berasal dari Allah. Maka itulah kenapa 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi satu sumber di mana kasih orang Kristen hanyalah berasal dari Allah. Kasih manusia tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Maka hanya kasih yang berasal dari Allah dan firman yang penuh kuasa yang memberikan akan cinta kasih di dalam ketenangan, damai sejahtera di dalam Kristus. Hanya itulah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain selain imitating Christ. Maka pada saat kita melihat Thomas A. Kempis membuat satu buku yaitu The Imitation of Christ, atau dalam bahasa Indonesia dalam mengikut Kristus. Saudara bisa beli buku itu dan membacanya, dan saudara, saya yakin dan percaya buku itu dapat menuntun saudara bisa memiliki akan spiritual disiplin atau memiliki disiplin rohani untuk bagaimana kita belajar untuk mengasihi Tuhan, bagaimana kita belajar mengasihi sesama, dan di situ ada satu langkah-langkah disiplin rohani yang ditetapkan di situ. Dan tentu saja, saudara, di sini Thomas A. Kempis juga mengajak kita bukan sekedar mengasihi di dalam keterbatasan kita, tapi kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, termasuk di dalam satu konteks yang lebih berat daripada apa yang kita miliki. Jadi, kita melihat bagaimana Thomas A. Kempis pun mengajak kita untuk belajar, lihat, kasih Allah melampaui kasih kita dalam mengasihinya, termasuk mengasihi sesama. Maka kita melihat Yesus sampai harus menanggung dosa manusia dengan berada di dalam Via Dolorosa, menanggung penderitaan sampai harus mati di atas kayu salib. Di situ Yesus Kristus mengasihi bukan sekedar mengasihi di dalam kasihnya atau maupun mengasihi orang-orang percaya saja, tapi mengasihi setiap orang-orang yang mengalami traumatik di dalam suffering maupun menerima violence maupun menerima kejahatan, menerima evil di dalam kehidupan mereka. Maka mengasihi sampai di dalam titik traumatik seseorang. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagaimana kasih Allah seharusnya mengajarkan kita untuk bagaimana mengasihi dan mengasihi di dalam konsep bukan sekedar mengasihi di dalam standar, tetapi di bawah standar cinta kasih pun. Waktu orang-orang mengalami traumatik sekalipun, bagaimana kita bisa peduli untuk mengasihi mereka. Saudara, kita melihat di dalam zaman postmodern, minggu lalu saya juga sudah memberikan akan satu bagian, yaitu saya mengutip daripada seorang postmodern philosopher, seorang bernama Slavoj Žižek. Dan di mana Slavoj Žižek mengatakan bahwa
In reality, banyak orang-orang Kristen, mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi sesama, tetapi in reality mereka tidak tahu apa arti mengasihi. Tahukah bahwa kasih di dalam realitas itu mahal harganya? Dan kasih itu butuh kejujuran. Nah, dia mengatakan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang harus menerima kelemahan orang, kerapuan orang, keanehan orang, kesalahan orang, maupun yang traumatik pada seseorang. Orang Kristen sungguhkah mereka adalah orang-orang yang paling mengasihi orang-orang yang lemah, mengasihi orang-orang yang rapuh, mengasihi orang-orang yang aneh, dan mengasihi orang-orang yang banyak memiliki kesalahan yang traumatik. Slavoj Zizek mengatakan bahwa in reality kita melihat banyak mereka justru mengasihi, tapi mereka enggan untuk bersentuhan dengan others. Mereka memakai vocabulary mengasihi, tapi mereka enggan menerima others yang mengalami traumatik atau yang mengalami keanehan, mengalami kerapuhan, kelemahan, dan sebagainya. Maka itulah kenapa kita melihat banyak sekali postmodern philosopher menunjukkan sebuah reality yang menunjukkan bahwa apa? Christian love itu banyak sekali hanyalah bersifat slogan. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh down to earth dan sungguh-sungguh dapat menerima setiap orang-orang yang mengalami kerapuhan dan sebagainya. Saudara, ada satu kali saya melihat bagaimana ada orang yang bergumul sekali, bagaimana dia adalah seorang yang sudah menjadi anak yang rusak, menjadi seorang pemuda yang rusak, di mana dia tubuhnya semua ditato semuanya, sehingga dari leher sampai kepada kaki semua penuh dengan tato. Tapi pada saat dia menjadi anak yang tidak beres, akhirnya tiba-tiba Tuhan memberikan pertobatan kepada dia, dan di dalam pertobatan itu dia akhirnya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Namun yang menjadi problem adalah tubuhnya bagaimana? Tubuhnya sudah penuh dengan tato. Dan akhirnya pada saat dia pergi ke gereja, akhirnya hanya datang satu kali, akhirnya gereja menolak dia. Akhirnya dia pergi ke satu gereja lagi, akhirnya gereja menolak dia. Akhirnya datang ke satu gereja lagi, akhirnya menolak dia. Saudara, akhirnya dia menjadi seseorang yang berkata, sungguhkah saya adalah orang yang dibenci oleh Tuhan, sehingga gereja pun menolak saya. Saya mau bertobat. Saya tahu saya manusia berdosa. Dan saya tahu saya adalah orang yang tidak layak sebenarnya diampuni. Tapi saya bertobat. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi akhirnya dengan kondisi seperti ini, akhirnya gereja pun tidak mau menerima saya. Apakah church for the holy people? Or church for the sinners too? Saudara, apakah gereja adalah untuk orang-orang suci atau justru gereja untuk orang-orang berdosa? Saya percaya saudara, gereja tempat orang-orang berdosa berkumpul. Maka saudara, gereja tidak seharusnya untuk mengusir mereka karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil menjadi Kristen. Menjadi Kristen adalah kedaulatan Allah. Menjadi Kristen itu adalah privilege yang Tuhan tanamkan. Bahkan sebelum mereka lahir, Tuhan sudah menyatakan predestinasinya dan memilih sebelum dia dilahirkan. Maka saudara, itulah kenapa pada saat kita melihat gereja, tidak sepatutnya pada saat melihat orang yang mungkin berbeda dengan kita di dalam akan satu tampil luar, tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Dan itu sungguh-sungguh terjadi di Indonesia. Saudara, ada satu kali di UK, ada satu perempuan, di mana perempuan itu akhirnya memiliki akan satu anak di dalam perutnya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang kumpul kebo dengan pacarnya. Akhirnya setelah pacarnya tahu dia hamil, akhirnya ditinggal, sehingga akhirnya dia sebatang kara, tinggal di lorong-lorong, tinggal di gang-gang, dan di situ dia sendirian, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, dan di dalam hawa yang begitu dingin, dia harus menahan dirinya. Sudah sampai satu kali dia mendengar suara lonceng gereja. Pada saat dia dengar lonceng gereja, dan akhirnya dia tahu, aku pernah masuk gereja. Dan aku tahu di gereja Tuhan berkata, aku mengasihi setiap orang-orang yang terlantar. Mengasihi orang-orang miskin. Mengasihi janda-janda. Mengasihi setiap orang-orang
yang mengalami akan kesusahan. Dan Tuhan yang juga berkata, datanglah kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, pada saat itu dia datang ke gereja. Dan waktu sahabat tiba di gereja, dia mau masuk ke dalam gereja. Saudara, waktu itu, yang menjaga gereja mengatakan, ngapain kamu masuk ke gereja? Sudah keluar sana, jangan masuk lagi. Lalu akhirnya dia mengatakan satu kalimat, kalau bukan Tuhan yang mau tolong saya, siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada orang hina ini? Kalau bukan Tuhan yang memberikan guidance kepada saya, siapa lagi yang bisa memberikan guidance yang benar di dalam hidup saya? Dia dengan air mata, dengan pegang perutnya, dan akhirnya orang di gereja itu terenyuh hatinya. Lalu akhirnya dia menanyakan kepada pastornya, dan akhirnya pastor memberikan makan, dan akhirnya memberikan kehidupan, dan akhirnya memberikan kesempatan sampai anak itu lahir. Dan disitulah kita melihat gereja seharusnya memiliki akan satu hati nurani yang sungguh-sungguh dipimpin oleh firman. Surah hari ini kita melihat postmodern era menertawakan gereja. Kenapa? Karena banyak gereja-gereja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka gereja seharusnya berani menerima akan setiap kondisi-kondisi di dalam pelayanan, termasuk yang paling traumatik sekalipun. Dan seharusnya itu menjadi satu pelajaran. Kasih Tuhan bukan kasih yang terbatas oleh karena kita, tapi justru kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas, diberikan kepada semua orang secara general maupun secara spesial. Secara general, kita diberikan akan satu panggilan untuk bagaimana mengasihi sesama, untuk mereka bisa melihat bahwa moralitas terbenar adalah moralitas yang berasal dari Allah. Dan untuk kepada yang spesial, bagaimana setiap kita tahu bahwa keselamatan satu-satunya hanyalah berasal daripada Allah yang diberikan melalui Kristus Yesus. Maka saudara, minggu lalu saya sudah menutupnya dengan satu kisah daripada dua missionary dari Amerika yang datang ke tanah Batak. Maafkan, bukan tanah Batak, tapi ke tanah Tapanuli. Ya, saudara, di Tapanuli kita melihat ada dua orang, yaitu adalah Henry Lehman dan juga Samuel Munson. Di mana Samuel Munson dan juga Henry Lehman, dua orang ini adalah pemuda-pemudi yang dikirim dari Boston. Sudah tahu Boston itu adalah satu tempat akademik di mana ada yang namanya Harvard, ada yang namanya MIT, ada yang namanya Yale. Dan kita melihat di situ Boston adalah satu tempat akademik yang penting. Nah, pemuda-pemudi yang belajar di situ akhirnya pergi memberitakan Injil sampai ke Tapanuli. Dan sudah sampai Henry Lehman dan Samuel Munson pada saat dia sampai ke tanah tanah Tapanuli. Akhirnya kita melihat bagaimana yang terjadi apa? Yaitu mereka berhari-hari berjalan di hutan sampai pada hari berikutnya. Akhirnya karena satu hoax, satu berita yang tidak benar. Akhirnya apa? Dua orang ini dibantai habis-habisan. Dan bahkan bukan sekedar dibantai, tapi dikuliti. Lalu dimakan. Dan sebagian dagingnya dimakan. Sebagian direbus. Dan akhirnya tulang-tulangnya dibuang ke pasar. Dan semua orang berhak untuk mengambil dagingnya. Nah, saudara, dua orang ini mati dengan begitu mengenaskan. Tapi sekarang kalau sudah pergi ke Tapanuli, ada satu memorial, yaitu memorial martir daripada Henry Lehman dan juga Samuel Munson. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Saudara bisa browsing dan cari informasi tentang ini. Saudara akan melihat Tapanuli. Tuhan pimpin Henry Lehman dan Samuel Munson pergi ke sana. Mungkin orang berkata, kenapa harus mati konyol seperti itu? Tapi justru kita melihat sekarang Tapanuli pun mengingat dua pemuda ini. Kita melihat di tanah Batak ada Nommensen. Sebelum Nommensen juga banyak misioneri-misioneri yang dikirim dan banyak dari mereka pun mati oleh karena barbarian, yaitu dimakan tubuhnya, dimakan tubuhnya untuk apa? Untuk menjadi sebuah penghinaan. Tetapi sudah kita justru melihat sebelum Nommensen banyak mereka
menjadi martir. Tapi setelah No Manson datang, dan No Manson juga 1 kali, 2 kali hendak untuk diperlakukan hal yang sama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Sehingga akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa No Manson harus berada di tanah Batak. Sehingga akhirnya kita melihat Injil terberitakan sampai ke seluruh pelosok di daerah Samosir. Dan kita melihat bagaimana desa-desa dapat mengalami akan transformasi mendengar Injil Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu hal bagaimana Tuhan memakai orang-orang percaya untuk menjadi missionary, di mana mereka pergi, mereka membawa the spirit of the gospel, dan mereka preaching the gospel, dan pada saat mereka membawa the gospel of Christ, kita melihat mereka harus mengalami hal yang traumatik. Mereka harus menghadapi orang yang menghidupi kehidupan yang traumatik juga. Tetapi, saudara, bukan berarti tidak bisa melayani di dalam kondisi seperti itu. Di dalam kondisi yang paling traumatik sekalipun, kasih Allah, the love of God, adalah sesuatu yang relevan. Maka saudara, kita sudah membahas panjang lebar untuk bagaimana memahami Thomas A. Kempis, khususnya di dalam konteks kehidupan orang-orang postmodern. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di dalam tema yang terakhir, saudara, yaitu kita hari ini akan bicara tentang konsep daripada Christian mysticism, yaitu adalah seorang dari bernama Meister Eckhart. Saudara, saya persilakan untuk ya, ini adalah satu gambar daripada seorang bernama Meister Eckhart. Dia adalah seorang yang sangat-sangat dikenal sebagai tokoh Christian mysticism, dan dia adalah hidup setelah Bernard of Clairvaux. Nah, saudara, dia adalah seorang yang dipercaya sebagai orang yang sangat-sangat peduli dengan disiplin rohani. Sangat peduli untuk bagaimana kita memiliki sebuah pembelajaran mendekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bahkan memiliki sebuah konsep yang lebih lagi, bukan sekedar secara legalisme, tapi juga memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, maka inilah sesuatu hal yang hari ini kita mau bahas, yaitu kita mau belajar daripada Meister Eckhart, dan kita belajar bagaimana mengkomparnya dengan bagaimana keadaan postmodern world yang dihadapi oleh kita, khususnya di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, saudara sekalian, kita hari ini mau belajar dari satu kalimat yang sangat-sangat agung yang dimunculkan dari Meister Eckhart. Satu kalimat yang banyak di-quote, dan kita bisa melihatnya dan menemukannya di YouTube, maupun juga kita menemukannya di Google dan sebagainya, di slide berikutnya, saudara. Yaitu satu kalimat yang berbunyi demikian, yaitu, "The eye through which I see God is the same eye through which God sees me. My eye and God's eye are one eye. One seeing, one knowing, one love." Saudara, satu kalimat yang di satu sisi kalimat yang begitu intim, tapi adalah satu kalimat yang banyak menuai kontroversi. Kenapa, saudara sekalian? Kalau kita melihat, ini adalah kalau di dalam teologi daripada Meister Eckhart, itu adalah mysticism of the ground. Nah, kita bisa lihat di next slide-nya. Nah, itu saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya, yaitu mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang sama seperti yang dilihat Tuhan. Mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata, dan satu pandangan, dan satu pengetahuan, dan satu cinta. Setelah di satu sisi, waktu kita melihat kalimat ini, kita bisa memahami betapa kalimat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya intimacy with God. Betapa pentingnya keintiman di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang sama seperti yang dilihat Tuhan, sudah menunjukkan bagaimana antara dia dan aku itu satu. Apa yang kulihat sama, apa yang kurasa sama, apa yang ku tahu sama, apa yang ku cinta sama. Salah satu sisi ini sesuatu yang sangat-sangat indah, menggambarkan sebuah intimacy with God. Ada satu hal konten yang sama, ada satu hal di dalam sinkronisasi yang sama di dalam pribadi manusia dengan Tuhan. Tapi satu sisi yang lain mungkin kita bisa langsung untuk memberikan sebuah tanggapan. Kenapa? Karena mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin kalimat ini diperkenan? Bukankah saya adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa?
Bukankah saya adalah manusia yang sudah dalam dosa, di mana mata saya pasti sudah corrupted by sin. Saya sudah fallen by sin. Maka mata saya tidak mungkin melihat seperti yang Tuhan lihat. Bukankah ini sebuah kekurangan ajaran, yaitu dengan mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang sama seperti yang dilihat Tuhan. Sudah mungkin kita akan langsung memberikan sebuah tanggapan yang menggelisahkan, yaitu ini adalah kalimat yang kurang ajar. Apalagi dengan kalimat yang berkata mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata. Mata saya dan mata Tuhan itu jelas secara kualitatif difference. Ada perbedaan kualitatif. Tentu saja, Dia adalah Sang Pencipta, kita adalah ciptaan. Lalu juga kita sudah fallen into sin, Allah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Bagaimana mungkin mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata? Apalagi dalam satu pandangan, dalam satu pengetahuan, dan satu cinta. Saudara, banyak orang akhirnya menafsirkan bahwa ini cuma sekedar idealistic view tentang bagaimana mengerti tentang orang Kristen, bagaimana seharusnya memiliki hidup bersama dengan Tuhan. Seakan-akan ini hanya sebuah idealistic view di dalam spiritualitas, bagaimana kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalimat ini adalah kalimat yang satu sisi adalah satu kalimat yang indah, tapi satu sisi yang lain menuai kontroversi, bahkan di zaman daripada Meister Eckhart. Jadi di zamannya Meister Eckhart pun, kita melihat kalimat yang dimunculkan ini adalah kalimat yang indah, tetapi sekaligus kalimat yang menuai akan sebuah kontroversi, saudara. Itulah kenapa akhirnya kita melihat begitu banyak, khususnya dari apa yang dia jalani dalam hidup, itu mengalami sebuah hal-hal yang akhirnya dia pernah dianggap sebagai seorang yang dikatakan heretik. Kalimat yang dipakai ini akhirnya membuat dirinya dianggap sebagai pengajar sesat. Karena seakan-akan mengajarkan tentang universalism atau mengajarkan bahwa aku dan kau itu sama, Tuhan dan manusia itu sama-sama adalah Tuhan. Nah, saudara, kita melihat ini akan menjadi sebuah perkembangan yang menjadikan akhirnya orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Karena orang Kristen adalah anak Tuhan, maka dia adalah Tuhan kecil. Nah, itu bisa menjadi sebuah perkembangan. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang akhirnya menuai kontroversi, dan akhirnya kita melihat ini banyak sekali akhirnya menjadi sebuah hal di mana akhirnya orang-orang mulai mempertanyakan, benar nggak sih kita bisa belajar hal yang baik daripada seorang yang bernama Meister Eckhart ini? Baik, saudara, saya akan mengutip dari salah satu artikel daripada Meister Eckhart. Mungkin bisa langsung ke next slide. Saya ambil satu artikel yang berjudul On Inner Detachment. Ya. Saya akan bacakan saudara sekalian dalam bahasa Inggris, lalu nanti juga dalam bahasa Indonesianya. Nothing makes us true men and women but the giving up of our will. The only perfect and true will comes from entering into God's will and being without self-will. For the perfection of our will means being in harmony with the divine will by willing what God's will and the way He wills it. At the time when the angel appeared to our dear Mary, nothing she had done would ever have made her the mother of God. But as soon as she gave up her will, she became mother of the eternal Word and conceived God in that hour. Never has God given himself, nor will he ever give himself to an alien will. Only where he finds his will does he impart himself and live himself with all that he is. This is a true inner detachment. In it, the spirit stands immovable in the face of everything that befalls it, whether it is good or bad, honor or disgrace of calumny, just as a broad mountain stands immovable in the face of a little breeze. Oke, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang membuat kita menjadi pria dan wanita sejati selain melepaskan keinginan kita. Satu-satunya kehendak yang sempurna dan benar datang dari masuk ke dalam kehendak Tuhan dan berada dalam kehendak diri sendiri.
Karena kesempurnaan kehendak kita berarti selaras dengan kehendak ilahi, dengan mengendaki apa yang Tuhan kehendaki dengan cara yang dikehendaki. Pada saat malaikat menampakkan diri kepada Maria kita yang terkasih, apapun yang telah dia lakukan tidak akan pernah menjadikannya ibu Allah. Tapi segera setelah ia melepaskan kehendaknya, ia menjadi ibu dari sabda kekal dan mengandung Tuhan pada saat itu. Tuhan tidak pernah memberikan dirinya sendiri dan juga tidak akan pernah memberikan dirinya kepada kehendak asing. Hanya di mana dia menemukan kehendaknya dan dia memberikan dirinya sendiri dan meninggalkan dirinya sendiri dengan apa adanya. Ini adalah detasemen batin yang sebenarnya di dalamnya roh berdiri tak tergoyahkan menghadapi segala sesuatu yang menimpanya, apakah itu baik atau buruk. Kehormatan atau aib atau fitnah seperti gunung yang luas berdiri tak tergoyahkan di hadapan angin sepoi-sepoi. Oke, terus kalian, pada saat kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan mysticism on the ground, Mr. Eckhart mengatakan bahwa kita itu harus tahu bahwa kita bisa menjadi laki-laki, kita bisa menjadi perempuan yang sejati, itu tidak bisa dengan definisi atau yang menjadi sebuah tindakan misi atau sebuah tindakan aplikasi hanya sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita atau hanya sebagai ciptaan. Tapi kita harus menjadi seorang yang melepaskan akan keinginan kita, giving up of our will, itu apa? Bahwa hanya yang datang dan masuk ke dalam kehendak Tuhan, itulah kehendak yang sempurna. Jadi menjadi seorang pria yang sejati itu tidak bisa dengan A, B, C, D, E dari manusia. Atau wanita yang sejati A, B, C, D, E daripada diri manusia yang memberikan definisi, yang memberikan akan sebuah tindakan misi maupun sebuah aplikasi. Tidak. Mr. Eckhart mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini semua harus lepas daripada diri kita sendiri, karena hanya kehendak Tuhan satu-satunya yang sempurna dan yang benar itu masuk di dalam kehendak setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita adalah seorang manusia, bukan berarti kita punya kebebasan di dalam untuk melakukan segala sesuatu dengan apa yang namanya free will kita. Jadi sebenarnya free will kita pun itu juga adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi satu faktor kebebasan yang menunjukkan bahwa Tuhan pun tidak mampu untuk melawan setiap kebebasan yang ada pada kita. Jadi waktu manusia punya free will, saudara jangan kira bahwa Tuhan kalah dengan free will kita, sehingga waktu kita mengatakan saya menolak Tuhan, maka Tuhan kalah. Saudara, itu bukan konsep Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Allah punya kedaulatan. Allah punya kehendak itu sempurna dan benar, dan dia berhak untuk apa? Dia berhak untuk mengizinkan, dia berhak untuk menentukan. Jadi waktu kita melihat seseorang bisa memakai free will-nya dengan bebas, kalau bukan atas izin Tuhan, tidak mungkin mereka bisa melaksanakan free will mereka. Jadi saudara, ini menjadi satu pembelajaran, yaitu adalah yang dipakai contoh oleh siapa yang namanya Mr. Eckhart adalah Maria. Maria tidak pernah dapat menjadi bagian yang penting di dalam sejarah. Saudara, kalau di dalam tidak ada kedaulatan Tuhan, maka Maria tidak mungkin dapat menjadi bagian di dalam sejarah, yaitu dia menjadi ibu daripada Yesus. Dan waktu kita melihat Tuhan mengizinkan Maria, dan Maria pun berkata, bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi, padahal aku belum bersuami. Dia memiliki akan sebuah pertanyaan, dia memiliki sebuah question mark. Tetapi setelah dia sudah mendengar semua apa yang dikatakan oleh malaikat, kita melihat bagaimana seorang Maria, dia melepaskan kehendaknya, dia mengikuti kehendak Tuhan, dan biarlah apa? Kehendak Tuhan terjadilah. Maka saudara, di sini Mr. Eckhart menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita punya free will. Tapi di saat kita memiliki free will, bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja
khususnya atau Tuhan tidak hadir di dalam setiap apa yang menjadi keputusan-keputusan hidup daripada seorang yang memiliki free will di dalam hidup manusia. Maka saudara, tadi pertama kita melihat bagaimana kalimat yang dipakai yaitu adalah mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang sama dengan yang dilihat Tuhan. Saudara, itu menunjukkan satu hal yaitu apa? Antara manusia dengan Tuhan itu memiliki sesuatu yang identik. Ada sebuah intimacy, ada sebuah pergaulan. Nah, kalau kita melihat yang kalimat yang baru sudah kita baca, yaitu adalah detachment. Detachment bicara tentang bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Di mana Tuhan itu bukan yang jauh di sana, tapi Tuhan juga Tuhan yang hadir di dalam keterbatasan kita, di dalam free will yang kita punya. Kehadiran Tuhan ada di dalam setiap kehidupan secara spesifik di dalam hidup kita masing-masing. Jadi saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat indah untuk menunjukkan kepada kita bahwa waktu kita bisa menjadi seorang manusia sekalipun, menjadi manusia yang sempurna baru bisa dapat menjadi manusia yang sungguh-sungguh hanya di saat Tuhan memberikan kepada kita akan satu kehendaknya. Maka saudara, itulah kenapa apa yang terbaik menjadikan kita sebagai orang yang percaya, semua itu harus menjadi seseorang yang takluk kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, sekarang saya minta masuk ke dalam slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya, saya akan bacakan. If God's will should please you in this way, you would feel just as if you were in heaven, regardless of what happens or does not happen to you. But those who desire something different from God's will get what they deserve. They are always in misery and trouble. People do them a great deal of violence and injury, and they suffer in every way. We defend God day and night with our words, Lord, thy will be done. But then when God's will does happen, we are furious and don't like it a bit. When our will becomes God's will, that is certainly good. But how much better it would be if God's will were to be our will. There is nothing a person is able to offer God that is more pleasing to him and this kind of detachment. God cares less for our watching, fasting, praying than for this detachment. God needs nothing more from us than a quiet heart. No one must imagine that it is impossible to attain this, for it is God himself who does it. Some may say they do not have it. To this I say that I am sorry, but if you do not desire it, I'm still more sorry. You cannot have it, then do have a longing for it. And if you cannot have to longing, and at least long to have the longing. Because of this, the prophet say, I long, O Lord, to have a longing for thy righteousness, that we may desire God in that sense, that we may be born in us. May God help us. Ini saya kutip daripada Meister Eckhart, daripada tulisan yang sudah ditranslate oleh Nicolin Mas. Nah, Indonesianya saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Bisa ke Indonesianya. Jika kehendak Tuhan menyenangkan Anda dengan cara ini, Anda akan merasa seolah-olah berada di surga, terlepas dari apa yang terjadi atau tidak terjadi pada Anda. Tapi mereka menginginkan sesuatu yang berbeda dari Tuhan, akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka selalu dalam kesengsaraan dan kesulitan, orang melakukan banyak kekerasan dan cedera, dan mereka menderita dalam segala hal. Kami membuat Tuhan tulis siang dan malam dengan kata-kata kami, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tapi kemudian ketika kehendak Tuhan terjadilah, kami marah dan tidak menyukainya sedikit pun. Ketika kehendak kita menjadi kehendak Tuhan, itu pasti baik. Tapi alangkah lebih baik jika kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Tidak ada yang bisa dipersembahkan seseorang kepada Tuhan yang lebih menyenangkan baginya daripada pelepasan semacam ini, di mana Tuhan kurang peduli dengan jaga, puasa, maupun doa kita daripada ketidakterikatan ini. Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita selain hati yang tenang. Ya, seorang pun harus membayangkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai ini karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Beberapa mungkin mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Untuk itu saya mengatakan bahwa saya minta maaf
Tapi jika Anda tidak menginginkannya, saya masih lebih menyesal. Jika Anda tidak memilikinya, maka milikilah kerinduan untuk itu. Dan jika Anda memiliki kerinduan, setidaknya rindulah untuk memiliki kerinduan. Karena itu Nabi berkata, aku rindu ya Tuhan, merindukan kebenaran-Mu. Agar kita dapat merindukan Tuhan dalam arti bahwa Dia dapat dilahirkan di dalam kita. Semoga Tuhan membantu kita untuk ini. Terus kalian, ini adalah kalimat yang memberikan kepada kita sebuah direction, yaitu apa? Kadang-kadang waktu kita bicara tentang kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah berasal daripada kedaulatan Allah. Dan waktu kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, tanpa kehendak Tuhan, kita nggak mungkin jadi pria yang benar atau menjadi wanita yang benar. Maka kehendak Tuhan itu penting. Tapi pertanyaannya adalah seberapa kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Sudah, di dalam kalimat ini, Master Eckhart mengatakan bahwa apa? Seringkali kita dengan pinternya, kita siang malam kita memanggil dan mengatakan bahwa Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Thy will be done, thy will be done. Dan saudara, tetapi pertanyaannya waktu kita thy will be done, kita mau terima apapun nggak dari apa yang thy will be done itu? Nah, saudara, kalau kita melihat seringkali yang terjadi, Master Eckhart mengatakan bahwa seringkali yang terjadi adalah kita marah dan kita nggak suka dengan kehendak Tuhan. Waktu kehendak Tuhan sungguh-sungguh terjadi, kita tidak siap atau kita tidak memiliki kelapang dadaan untuk menerima. Nah, saudara, seringkali kehendak Tuhan yang seharusnya kita tahu adalah kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, tapi kita seringkali menganggap bahwa itu yang terbaik di dalam kehendak Tuhan, tapi belum tentu terbaik dalam hidup saya. Maka itulah kenapa, saudara, Tuhan dikatakan bahwa apa? Tuhan justru adalah Tuhan yang memberikan kepada kita satu pemahaman. Saudara boleh berdoa, saudara boleh berjaga-jaga, saudara boleh berpuasa, tapi saudara, hati yang taat kepada kehendak Tuhan, hati yang menerima kehendak Tuhan dengan segala lapang dada, itulah sebuah cinta kasih. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menerima kehendak Tuhan. Orang yang menerima kehendak Tuhan adalah orang yang dengan lapang dada menerima semua apa yang Tuhan tetapkan, suka tidak suka di dalam pribadi seorang manusia. Saudara, tentu saja kalau kita melihat dalam kalimat bawahnya, kita melihat bagaimana, banyak orang mengatakan, itu adalah karena Tuhan saja yang bisa melakukannya. Kehendak Tuhan, thy will be done, itu cuma Yesus yang bisa melakukannya. Di luar Yesus nggak ada yang bisa melakukannya. Di luar Tuhan nggak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Nah, saudara, Master Eckhart mengatakan, banyak orang memikirkan hal seperti ini. Tetapi, saudara, saya percaya Master Eckhart mengatakan bahwa apa? Bahwa setidaknya waktu kita bukan Tuhan, setidaknya waktu kita bukan Yesus, setidaknya waktu kita bukan Allah, masakah kita tidak bisa memiliki akan keinginan, kerinduan untuk menerima kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Masakan keinginan dan kerinduan itu tidak pernah ada di dalam hidup kita. Nah, kita melihat bagaimana Master Eckhart akhirnya mengutip daripada Nabi Daud yang mengatakan, aku rindu ya Tuhan, merindukan kebenaran-Mu. Di sini merindukan kebenaran-Mu untuk apa? Supaya setiap apa yang dijalani, apa yang dihadapi, apa yang diperjuangkan, semuanya adalah sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang di dalam kedaulatan Tuhan, diperkenan Tuhan, sesuai akan kehendak Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana Master Eckhart mengajak kita untuk mengharap Tuhan, mengajak setiap kita untuk bagaimana mendekap Tuhan, atau mengajak setiap kita untuk mengasihi Tuhan, dan mengajak setiap kita punya keinginan untuk intim bersama dengan Tuhan, mengejar sebuah intimasi dengan Tuhan. Saudara, banyak orang akan mengatakan, wah, ini adalah ajaran yang sangat menekankan pengalaman intimasi.
Bukankah ini adalah seperti orang-orang karismatik? Apakah ini seperti orang-orang yang tidak peduli dengan doktrin, tetapi yang lebih peduli kepada experience atau spiritual experience? Saudara, banyak orang akhirnya mengeluarkan banyak sekali konsep-konsep yang akhirnya menganggap bahwa ini adalah konsep yang tidak biblical. Memiliki sebuah hasrat untuk memiliki intimacy, spiritual intimacy with God, dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan sebagai orang Protestan atau sebagai orang Reform dan sebagainya. Dan banyak sekali kita melihat juga orang-orang yang mungkin menafsirkan bahwa apa ini adalah sesuatu yang irrelevant, khususnya bagaimana kita memiliki spiritual discipline with God. Saudara, di zaman daripada Meister Eckhart, apa yang menjadi konsep-konsep yang mungkin kita bisa lihat bagaimana memiliki hasrat, memiliki akan kecintaan kepada Tuhan, memiliki akan kesatuan khususnya di dalam melihat segala sesuatu, di dalam mengetahui segala sesuatu, di dalam untuk mencintai segala sesuatu. Saudara, itu dianggap sesuatu yang irrelevant. Kenapa? Menganggap ini adalah sebuah tindakan kurang ajar. Dan betul, akhirnya kita melihat di zaman Meister Eckhart, itu sempat ada 1 tahun di mana akhirnya apa? Dia dianggap sebagai seorang pengajar heretik. Dianggap sebagai pengajar yang heresi. Ya. Dianggap sebagai pengajar palsu. Dan kita melihat bagaimana orang-orang menganggapnya bahwa ini adalah biang sumber daripada apa yang dinamakan di dalam zaman postmodern itu namanya New Age Movement. Apakah sudah tahu apa arti New Age Movement? New Age Movement adalah gerakan zaman baru. Nah, kita melihat dalam gerakan zaman baru itu banyak sekali akan satu konsep-konsep oneness. Konsep-konsep bagaimana aku dan kamu itu punya satu pandangan yang sama, aku dan kamu memiliki pengetahuan yang sama, aku dan kamu memiliki akan cinta yang sama, tetapi sudah dibaca di dalam konsep yang sedikit berbeda. Coba dalam next slide-nya, Saudara. Kita melihat misalnya ada seorang daripada tokoh New Age Movement, seorang yang bukunya banyak sekali bestseller, Saudara, di mana konsep-konsep yang dia ajarkan adalah konsep-konsep yang seakan-akan membangun sebuah harmonisasi. Nah, konsep-konsepnya adalah konsep-konsep yang bisa diterima setiap pihak, khususnya yang tidak konservatif. Ya. Kalau kita melihat banyak konsep-konsep tradisional justru mengatakan bahwa apa? Bahwa segala sesuatu itu adalah bukan seperti yang dia imani. Contohnya apa? Sebenarnya tulisan yang saya tulis di depan, yaitu segala kebenaran itu adalah relatif, tidak ada yang absolut. Nah, ini tentu saja ini adalah satu kalimat yang saya sudah jelaskan berkali-kali tentang postmodern era atau dalam konsep postmodernism, bahwa orang postmodern itu percaya bahwa there is no absolute in this world. Tidak ada yang absolut dalam dunia ini. Nah, waktu dia mengatakan all truth or relative, dia mengatakan bahwa tidak ada dalam kebenaran-kebenaran di dunia ini adalah kebenaran yang absolut. Jadi, semua kebenaran yang dibicarakan, itu semua ada benarnya. Jadi, karena semua ada benarnya, maka kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka kebenaran itu adalah relatif. Nah, tapi pertanyaannya adalah waktu bicara tentang all truth or relative, apakah kalimat itu sendiri adalah relatif atau kalimat itu sendiri adalah absolut? Nah, itu nanti kita akan bicara di belakang. Ya. Itu pertama. Kedua adalah New Age Movement mempercayai bahwa apa? Mempercayai bahwa all religion are the same. Semua agama itu sama. Maka itulah kenapa Deepak Chopra itu dia mencampur adukkan bahwa semua agama itu adalah satu evolusi. Satu evolusi yang menunjukkan kepada kita yaitu bagaimana Tuhan itu berbicara di dalam beda-beda muka, different faces. Ya. Dan Tuhan yang dipercaya dalam setiap agama itu bukan berbeda. All God is the same God. Semua Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Dan apalagi waktu bicara yang spesifik tentang Kristus, Deepak Chopra tidak menolak bahwa Yesus adalah the Christ atau adalah the Messiah. Dia tidak menolak itu, tetapi dia mengatakan Jesus was. Ya.
Kalau Jesus was itu berarti Yesus yang sudah mati itu adalah the Christ. Nah, beda sama orang Kristen. Kalau orang Kristen justru percaya Jesus is the Christ. Berarti apa? Yesus masih hidup sampai hari ini. Dia naik ke surga, dia masih hidup, dan dia akan datang kembali. Jesus is the Christ. Nah, di dalam New Age Movement, mereka tidak percaya Jesus is the Christ. Mereka percaya Jesus was the Christ. Nah, karena Jesus was the Christ, sudah mati, maka konsep naik ke surga nggak diterima. Maka kalau gitu, apa yang menjadi pengharapan di dalam setiap agama yang sudah menjadi sesuatu yang menjadi nafas dari manusia? Maka dia mengatakan karena Yesus sudah mati, maka setiap kita bukan hidup di dalam Tuhan yang adalah the Christ, tapi each person can attain to Christ consciousness, yaitu adalah setiap kita bisa punya hati nurani Kristus di dalam diri kita masing-masing. Dan saudara, each person can attain to Christ consciousness berarti apa? Setiap kita, kalau kita percaya Kristus adalah Tuhan, maka setiap kita pun bisa menjadi Tuhan-Tuhan di dunia ini dengan consciousness yang berasal dari Kristus. Sehingga kita menjadi little gods, kita menjadi mini gods, kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Nah, saudara, ini adalah konsep daripada New Age Movement. Oke. Kita akan secara cepat, saudara, coba lihat di dalam slide berikutnya. Nah, mereka mengatakan bahwa all truth is relative. Ya, kalimat itu sendiri sebenarnya self-defeating. Tadi saya sudah mengatakan. Kenapa? Karena kalau memang all truth is relative, pertanyaannya adalah apakah kalimat all truth is relative itu adalah absolute atau juga all truth is relative itu adalah something yang bisa direlatifkan. Kalau all truth is relative itu adalah sesuatu yang tidak absolut dan bisa direlatifkan, berarti itu meaningless, tidak ada artinya apa-apa. Berarti there is no absolute in this world. Berarti tidak ada kebenaran yang benar, nggak ada moral yang benar, dan tidak ada standar yang benar. Maka kalau hidup di dalam tidak ada standar yang benar, tidak ada dalam moral yang benar, tidak ada di dalam akan kebenaran yang benar, maka kita hidup di dalam apa hari ini? Kita cuma berada di dalam interpretasi, di dalam apa yang namanya asumsi, kita hanya hidup di dalam sebuah studi kasus dan sebagainya, maka itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka kita melihat dalam Alkitab, saudara, Alkitab justru menyatakan Allah yang adalah Allah Yahweh. Allah Yahweh berfirman, di mana Taurat Tuhan itu sempurna. Karena Taurat Tuhan itu sempurna, maka kita melihat tidak bisa kita hidup hanya di dalam atas dasar relatif. Maka itulah kenapa all truth is God's truth. Segala kebenaran yang benar itu adalah kebenaran Allah. Maka kebenaran yang benar itu haruslah kebenaran berasal dari Allah. Bukan kebenaran kita jadi kebenaran Allah. Itu adalah kita nebeng, tetapi nebeng yang kurang ajar gitu ya. Kenapa? Kok kita bukan kebenaran yang absolut, tetapi kita nebeng dan mengatakan all truth is God's truth, lalu kita bikin my own truth, lalu akhirnya menjadi God's truth. Itu adalah sesuatu yang nonsens sama sekali. Maka itulah kenapa segala sesuatu yang absolut di dalam kebenaran, di dalam moral, itu harus di dalam absolutely true and moral God, di dalam kebenaran yang Tuhan firmankan. Dan hanya di dalam apa yang Tuhan firmankan, itu adalah the true standard and the true moral yang kita dapat menjadi standar dari segala apa yang kita katakan sebagai kebenaran. Nah, saudara, maka itu menjadi penting. Maka kita tidak percaya bahwa relativism itu adalah sesuatu yang bisa mewakili kebenaran. There is no such thing about this. Kedua, yaitu all religion do not teach the same truth. Ini adalah satu respon yang juga harus menjadi satu respon kita. Kita nggak bisa berkata semua agama itu sama. Kenapa? Karena kita juga melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, misalnya kita melihat di dalam kekristenan itu ditulis, the Christian Bible reveals that there is one personal God who is Trinity in nature.
Ya, di mana kita melihat di dalam kekristenan percaya satu Tuhan, tapi dalam 3 pribadi. Tapi kita juga melihat di dalam agama lain, Muslim, yaitu Quran, there is only one God, and God cannot have a son, there is no Trinity. Lalu Konghucu dari percaya there are many gods. Krishna dengan polytheism, pantheism, all is God. Zoroaster dengan there is both a good God and a bad God. Dan Buddha yaitu dengan concept of God was essentially irrelevant. Nah, saudara, maka ini adalah perbedaan-perbedaan. Lalu dikatakan all religion are the same. Maka itu adalah sesuatu yang terlalu dangkal. Itu hanya melihat kepada sameness tapi tidak melihat kepada differences. Nah, saudara, maka itulah kenapa kita melihat justru dengan adanya differences kita akan menemukan bahwa Christianity justru adalah konsep yang paling lengkap daripada seluruh apa yang ada. Kenapa? Karena segala apa yang ada di dalam pribadi manusia itu membutuhkan keselamatan, dan keselamatan hanya muncul di dalam konsep Christianity. Di luar Christianity tidak ada konsep keselamatan. Keselamatan di dalam agama untuk membawa jiwa mereka kembali kepada Tuhan. Tidak ada di dalam konsep Zoroaster, di dalam konsep daripada Konghucu, di dalam konsep Krishna maupun di dalam Buddha, tidak ada konsep seperti ini. Islam dan sebagainya. Maka itulah kenapa kita nggak bisa mengatakan bahwa New Age Movement mengatakan all the religion teach the same basic truth is wishful thinking. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Jadi itulah kenapa kita nggak bisa menerima bahwa konsep ini adalah konsep yang bisa mendamaikan, membawa harmonis di dalam hidup manusia. Maka sudah itulah kenapa semakin postmodern era berbicara tentang relativism, maka dunia justru bukannya semakin harmonis. Dunia akan semakin terpecah-pecah. Dunia akan semakin mengalami kerusakan total. Sehingga dunia semakin tidak menjadi dunia yang hidup di dalam kebenaran. Maka jangan harap saudara, Mingnian Hui Ken Hao atau tahun depan akan lebih baik. Tidak mungkin. Di saat orang-orang berbicara tentang relativism begitu gencarnya. Di saat mereka bicara agama itu bicara sesuatu yang sama semuanya. Maka dunia tidak akan pernah lebih baik. Maka konsep harmonisasi yang munculkan dari setiap mereka tidak akan pernah menjawab setiap pertanyaan dunia, khususnya bicara tentang damai. Maka saudara, hari ini kita melihat apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Rusia. Kita melihat bagaimana banyak faktor-faktor di mana orang tumpang tindih untuk melihat. Maka saudara, sering ada yang mengatakan bahwa Rusia itu brengsek. Tapi ada yang mengatakan Ukraina juga melakukan gencatan, melakukan akan pemberontakan. Akhirnya kita melihat mana yang benar, saudara. Maka itulah kenapa setiap orang klaim saya yang benar. Maka tidak ada kejujuran. Pasti ada yang tidak jujur. Saudara, misalnya seperti apa yang namanya COVID-19. Betul nggak? Itu semua adalah karena dari China. Atau justru adalah betul-betul adalah karena dari Amerika yang melakukan akan hasil lab yang akhirnya bocor. Dan akhirnya menjadi COVID-19. Sungguhkah karena Wuhan? Atau justru bukan Wuhan, tapi Amerika. Atau tempat yang lain. Kita tidak pernah tahu. Sampai hari ini semua berandai-andai, semua berteori-teori, tapi nggak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena nggak ada kejujuran. Karena semua menganggap mereka benar. Dan benarnya mereka bukan benar yang absolut, tapi benarnya mereka adalah benar yang relatif. Salah satu pasti bohong. Nah, pertanyaannya adalah apa? Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu? Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan bicara dengan benar. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut, yang bisa dipegang. Maka saat Tuhan menyatakan firman yang bisa dipegang, disitulah ada pengharapan. Di mana tidak ada kejujuran, tidak mungkin bisa hidup damai. Maka surah itulah kenapa kita bilang Palestina dengan Israel kapan bisa berdamai? Tidak mungkin. Kalau tidak ada satu orang atau satu kelompok atau dua negara menyadari perlunya kejujuran. Maka saudara, salah satu atau dua-dua tidak jujur. Itu adalah sesuatu yang menganggap dunia adalah
benar menurut dunia mereka sendiri. Itulah dunia relativisme. Relativisme tidak mungkin dapat menyelamatkan dunia. Maka itulah kenapa semua harus kembali kepada Tuhan. Dan siapa yang berkata kepada mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan? Alkitab. Alkitab yang berkata, bertobatlah, karena kamu akan binasa. Maka tidak bisa hanya menganggap kebenaran relatif adalah kebenaran yang engkau anggap mutlak. Tidak mungkin. Mengatakan semua agama sama. Tidak mungkin. Maka itu adalah sesuatu berita bohong. Berita yang penuh dengan kebodohan. Berikutnya, saudara. Kita melihat semangat daripada New Age Movement. Juga bicara tentang konsep pantheism. Pantheism itu ada apa? Pantheism itu adalah konsep yaitu all is God. Semua itu adalah Tuhan. Jadi there is no distinction, tidak ada yang namanya distinction antara Tuhan dan antara pencipta dengan ciptaan itu tidak ada distinction itu tidak ada pagernya. Maka creation and creator itu sama-sama bisa menjadi Tuhan. Manusia yang finite bisa jadi Tuhan. Yang infinite yang memang adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat ini adalah konsep yang juga sudah kacau balau. Manusia bisa jadi Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, apalagi dengan kekuatannya sendiri menjadi Tuhan, itu benar-benar tidak mungkin. Tanpa izin Tuhan tidak mungkin. Nah, saudara, makanya kenapa pantheistic God itu adalah konsep yang sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sesungguhnya secara fakta, justru satu-satunya yang menjadikan segala sesuatu dalam dunia ini eksis, itu bukan karena finite creatures. Justru adalah infinite creator. Dan infinite creator itu bukan many, tapi satu Tuhan. Maka itulah kenapa saudara, kejujuran itu penting, sudah bicara tentang apa yang namanya truth. Waktu orang sudah tidak lagi bicara tentang kebenaran, maka segala sesuatu dikacaukan, tidak mungkin bisa menciptakan harmonis. Berikutnya yaitu adalah occultism. Nah, saudara, kalau kita melihat occultism. Occultism is dangerous. Kenapa? Kita melihat justru apa yang ada di dalam occultisme itu melakukan sebuah tindakan untuk testing God atau mengetes Tuhan. Ya, justru mau menjatuhkan Tuhan atau mau merusak image Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, itu menjadi sesuatu yang kita bisa lihat bagaimana tindakan-tindakan okultisme itu menjadi masif di dalam New Age Movement. Jadi kita melihat akhirnya kekristenan campur dukun. Ya, kita melihat di Korea itu ada orang Kristen tetapi campur dengan shamanism culture. Ya, jadi Kristen campur dengan shamanism culture sehingga mereka menjadi orang Kristen tapi sekaligus mereka kedukun. Dan mereka memiliki akan power of dukunism atau melalui shamanism. Ya. Nah, itu terjadi sungguh-sungguh di Korea. Nah, kita melihat juga seperti di Afrika, kita melihat orang-orang Kristen, tapi mereka juga bisa dirasuk setan dengan begitu gampangnya. Kenapa? Karena mereka menghidupi kekristenan, tapi with occultism. Di mana occultism itu adalah mereka juga pergi ke voodoo, mereka pergi ke dukun-dukun, dan mereka juga pasang susuk, dan sebagainya. Ya. Dan padahal Alkitab mengatakan bahwa you shall not interpret omen or tell fortune. Jadi dikatakan bahwa kamu tidak boleh ke dukun. Kamu tidak harus ke dukun. Kamu seharusnya tahu bahwa tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang tidak membawa kebenaran. Maka itu pun terjadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 19. Dikatakan di situ khususnya jemaat di Efesus. Ya. Oke. Lalu berikutnya adalah the new age openness, the channeling. Channeling itu maksudnya apa? Channeling adalah kita memiliki akan hubungan dengan roh. Jadi roh itu misalnya dengan orang mati atau dengan orang yang dengan setan atau juga dengan konsep-konsep seperti angel, malaikat-malaikatan. Padahal itu semua adalah mediumik, itu semua adalah permainan setan.
Dan kita melihat dalam ayat-ayat itu, dalam Imamat 19:31 dikatakan, do not turn to mediums and necromancer, do not seek them out, and so make yourself unclean by them. I am the Lord your God. Ya, jangan lu main-main dengan apa yang namanya mediumik. Jangan kamu mencari dia. Jangan kamu membuat hidupmu kotor karena mereka. I am the Lord. Akulah Tuhan. Akulah Allah Tuhan. Ya. Dan kita melihat dalam ayat-ayat yang berikutnya, kita akan melihat itu semua menunjukkan bagaimana Tuhan sangat concern untuk bagaimana menyatakan bahwa okultisme tidak pernah menjadi bagian di dalam ini Tuhan. Oke, berikutnya. Di slide berikutnya. Oke. Lalu New Age Movement itu sangat membangkitkan satu budaya, yaitu budaya meditation. Jadi kalau kita melihat New Age Movement itu menggabungkan konsep Timur dengan Barat, dan akhirnya konsep panteistik dengan konsep monistik itu dijadikan satu. Jadi pikiran dijadikan satu, Tuhannya dijadikan satu, akhirnya semuanya diharapkan memberikan satu hasil. Padahal itu semua berasal bukan daripada Tuhan yang benar, bukan dari firman yang benar. Maka semuanya itu pasti akan membuat apa? Bikin kita bukan semakin mendekat pada Tuhan, bukan semakin mengerti firman Tuhan, bukan mengenal pribadi Tuhan, tapi justru kita semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, lalu New Age Movement juga tidak percaya Jesus is the Christ, tapi Jesus was the Christ. He didn't become the Christ. Ya, jadi justru waktu kita melihat Christ di situ, Christ yang bisa mati, Christ yang tidak bangkit, Christ yang tidak naik ke surga, Christ yang tidak turun ke bumi. Maka saudara, itu adalah sesuatu konsep yang sangat-sangat sudah juga tidak benar. Nah, saudara, maka itulah kenapa waktu kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu justru adalah pribadi yang unik, yang tidak pernah ada di dalam konsep agama yang lain dan sebagainya. Maka waktu dikatakan bahwa Jesus was the Christ, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa bisa nggak sesuai dengan firman Tuhan? Ya karena mereka yang menolak akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa dia adalah Allah anak yang datang dalam dunia. Menolak Allah anak itu adalah antikristus. Nah, saudara, maka inilah kenapa kita melihat orang-orang di dalam New Age Movement, seperti tadi Deepak Chopra dan sebagainya, itu mereka mengatakan bahwa apa? Setiap kita itu sudahlah, jangan usah debat tentang macam-macam. Boleh ke next slide ya. Nggak usah debat macam-macam lah. Sudah, kita harus percaya bahwa apa? Each person can attain to Christ consciousness as promoted by spiritualists. Jadi setiap orang itu bisa menghidupi consciousness-nya Kristus seperti yang dipromosikan oleh mereka guru-guru besar, salah satunya Deepak Chopra. Ya, maka dikatakan bahwa apa? Kita itu bisa memiliki hati nurani yang bersih seperti Kristus, maka kita bisa seperti Kristus, maka kita bisa jadi Kristus. Nah, ini sesuatu konsep yang konyol luar biasa. Kenapa? Sudah jelas-jelas human being are not divine. Kita tahu kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka tidak mungkin kamu bisa jadi Kristus. Tidak mungkin kamu dapat menjadi Tuhan. Tidak mungkin kamu bisa menjadi divine God. Kalau fallen God, iya. Tapi dari divine God, tidak mungkin. Fallen God seperti setan itu mungkin. Tetapi kalau menjadi divine God, tidak mungkin. Maka saudara, apalagi manusia itu penuh dengan satu hal, yaitu apa? Mereka kalau adalah Tuhan, mereka tidak butuh info-info yang lain. Tidak perlu baca buku New Age Movement, tidak perlu baca buku-buku pengembangan diri, nggak usah baca buku filsafat, nggak usah baca buku kitab suci. Dia adalah Tuhan kok. Ya sudah, ngomong sendiri aja, jadikan perkataanmu adalah firman. Ngapain mesti belajar-belajar dan sebagainya. Nah, itu adalah satu respon, yaitu apa? Yaitu jangan kau pikir bahwa adalah
kau adalah Tuhan, maka akhirnya kamu bisa seenaknya sendiri membuat sebuah konsep bahwa kebenaranmu adalah kebenaran yang relevan sebagai God's truth. Saudara, dan juga kita melihat bagaimana setiap kita juga harus tahu bahwa human being fall short of the glory of God. Tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kemuliaan Tuhan. Di mana God is all knowing, God is all powerful, God is everywhere present. Tidak ada di dalam pribadi kita. The glory of God itu miss di dalam diri kita. Maka tidak mungkin juga saudara mengatakan I am the divine God. Tidak mungkin. Lalu dikatakan human being are fallen in sin and need to be saved. Maka setiap manusia justru bukan bisa jadi Tuhan, justru need to be saved, perlu diselamatkan. Jangan mimpi jadi Tuhan dulu, diselamatkan aja belum. Nggak mungkin. Maka itulah kenapa banyak orang-orang New Age Movement, mereka itu memberikan pengharapan-pengharapan palsu bahwa we are God, we are God, we are little God, we are mini God. Saudara, itu sesuatu yang konyol luar biasa. Alkitab dengan jelas, human being are sinners. We are capable of a great wickedness. We are in need of repentance before a holy God. Saudara, Alkitab dengan jelas mengupas every details. You cannot be God. Saudara nggak mungkin menjadi Tuhan. You cannot be a divine God. Maka itulah kenapa di dalam paragraf terakhir ya, Jesus came into the world to offer a salvation based on grace. Itu Yesus Kristus datang ke dunia memberikan keselamatan di atas dasar anugerah. Anugerah yaitu adalah unmerited favor, yaitu tidak layak menerima. Karena tidak layak, undeserved, unearned favor of God. Karena undeserved. Maka itulah kenapa apa? Berarti saudara, orang-orang yang mengatakan we are God, we are the Son of God, saudara semua adalah orang-orang buta. Justru mereka adalah orang-orang yang buta akan firman. Alkitab dengan jelas Roma 5:1-11 mengatakan God give his incredible grace to those who actually deserve the opposite, that is condemnation. Justru yang harus kita terima itu murka Allah loh. Bukan eternal life, bukan grace. Harusnya adalah condemnation. Maka itulah kenapa waktu kita melihat kenapa we believe in Christ, kenapa kita percaya pada Kristus? Why only Christ alone? Kenapa cuma Kristus satu-satunya? Saudara, karena Kristuslah yang berkata satu-satunya itu apa? Truly, truly I say to you, whoever believe has eternal life. Hanya pribadi Kristus yang mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Dan tidak akan pernah saudara temukan di dalam konsep-konsep yang lain, di dalam agama-agama yang lain, maupun di dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain. Slide berikutnya. Maka itulah kenapa Jesus is the only way. Itulah kenapa Yesus adalah satu-satunya jalan. Di dalam setiap all religion, di dalam setiap apa yang dianggap eksklusif, semuanya mengatakan dengan jelas, Kisah Rasul 4:12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Tidak ada keselamatan yang lain, tidak ada nama yang dapat memberikan keselamatan. Tidak ada nama yang dapat membawa kita bisa diselamatkan masuk surga. Maka Paulus pun juga berkata, 1 Timotius 2:5 mengatakan there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Dan kita melihat Matius 24:45 dikatakan I am the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me. Yohanes 14:16. Lalu Matius 24:45 bahwa apa? Banyak orang akan bicara tentang different Christ. Jadi di zaman Yesus saja kita melihat
ada orang-orang yang preaching a different theology, a different Christ, different Christian. Dan itu realita yang ada. Maka itu kenapa kita lihat truly Jesus is the only way of salvation and only Jesus who has revealed himself in the page of Scripture. Maka juga sesungguhnya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hanya Yesus yang menyatakan dirinya di dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Maka saudara, itulah kenapa dia bukan sekedar the only way, tetapi dia juga yang akan datang lagi di dalam second coming, di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, orang New Age Movement mengatakan, nggak usah tunggu Yesus. We are the gods. Kita adalah Tuhan-Tuhan. Nggak usah tunggu second coming, langfei sijian, buang waktu aja. Sudah, kita itu Tuhan. Maka mereka bermeditasi, mereka menganggap diri suci, dan sebagainya. Omong kosong. Maka kita harus penuh kasih. Satu sisi kita bicara seperti ini, kita bicara harus secara plainly. Yesus waktu memberitakan Injil, dia memberitakan Injil secara plainly. Memberitakan Injil secara plainly, yaitu apa? Belak-belakan. Yang mana yang salah-salah, yang benar-benar. Tetapi apakah berarti harus dengan benci? Tidak boleh. Alkitab mengajarkan kita untuk dengan penuh kasih. Kasih Allah melampaui segala akal. Maka waktu kita menyampaikan kebenaran, benar adalah benar, sampaikan. Salah adalah salah, sampaikan. Tapi jangan engkau benci, tapi engkau harus penuh kasih untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Maka saudara, hanya kita kembali kepada Kristus yang akan datang kembali, yang akan menunjukkan once again the true gospel. Saudara, kita percaya Kristus datang lagi kedua kali. Dia akan menghadapi manusia dan akan once again preaching the gospel to us. Dengan kita mendengar apa yang sekali lagi diberitakan oleh Kristus, kita akan kaget luar biasa bahwa truly Jesus Christ is the only way. Nah, saudara, mungkin kita melihat hari ini kan bicara tentang siapa namanya Mr. Eckhart. Kenapa kita mesti bicara tentang New Age Movement? Saudara, karena New Age Movement misinterpretasi akan apa yang termasuk diajarkan oleh Mr. Eckhart. Sehingga akhirnya apa yang diajarkan oleh Mr. Eckhart itu dianggap adalah salah satu biang sumber daripada universalism yang dikembangkan oleh orang-orang New Age Movement. Padahal, saudara, kalau kita melihat kalimat-kalimat yang dipakai oleh siapa yang namanya Mr. Eckhart, ini ada konteksnya. Nggak boleh out from the context, tapi ada konteksnya. Coba lihat di slide berikutnya. Saudara, konteksnya adalah kenapa kalimat-kalimat itu muncul? Kalimat-kalimat tentang misalnya mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang sama seperti yang dilihat oleh Tuhan. Mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata dan satu pandangan, satu pengetahuan, satu cinta. Saudara, ini bukan bicara tentang universalism. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa ini ada konteksnya, yaitu ini adalah kalimat-kalimat yang memberikan kritik kepada biarawan-biarawan waktu itu. Kenapa? Karena banyak biarawan-biarawan, justru mereka adalah biarawan-biarawan yang tidak takut Tuhan. Karena di zaman Mr. Eckhart kita melihat bagaimana banyak biarawan-biarawan, mereka tidak setia kepada firman, mereka tidak takut sama Tuhan. Banyak biarawan-biarawan yang juga melakukan banyak dosa, termasuk dosa seksual, termasuk dosa uang, maupun juga di dalam dosa untuk memperoleh power, dan sebagainya. Kita melihat itu adalah keadaan yang terjadi di zaman Mr. Eckhart. Sehingga itulah kenapa waktu dia mengatakan, mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang seperti dilihat oleh Tuhan, menunjukkan apa? Kamu kalau lihat wanita-wanita, kamu kalau yang melihat akan apa yang kau cinta dengan uangmu atau dengan tubuh wanita dan atau dengan power dan sebagainya, kamu jangan pikir Tuhan tidak lihat. Ada sebuah kritik terhadap para biarawan-biarawan saat itu. Mata yang dengannya saya melihat Tuhan adalah mata yang seperti yang dilihat oleh Tuhan.
Mata saya dan mata Tuhan adalah satu mata. Berarti apa? Engkau harusnya sebagai seorang biarawan, engkau harus melihat apa yang Tuhan mau lihat. Waktu engkau melihat apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan, kau harus lihat. Tuhan mau kerjakan apa? Kau harus kerjakan. Kau juga harus melihatnya. Tuhan mau untuk kita berjuang apa? Kita harus perjuangkan. Tuhan mau kita berkorban. Kita harus belajar juga melihatnya dan kita belajar berkorban. Seringkali biarawan-biarawan di zaman itu mereka sudah memiliki self defense, yaitu dengan mengatakan, oh saya dilindungi oleh jubah agama, saya dilindungi dengan topeng-topeng keagamaan, sehingga perbuatan dosa nggak kelihatan, semua tertutupi dan sebagainya. Maka itulah kenapa kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan secara spiritual how truly Christian you are. Siapakah kamu orang Kristen? Khususnya ini konteksnya adalah para biarawan-biarawan. Maka para biarawan-biarawan mereka harus untuk menyadari, saudara, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di saat mereka tidak melihat hal yang Tuhan lihat. Nah, saudara, ini diadopsi oleh Martin Luther. Martin Luther waktu dia pergi ke Roma, dia menemukan di Roma yang dikatakan the city of God, di kota Roma yang di Vatikan yang dikatakan sebagai satu kota suci, tetapi justru di situ dia melihat ketidaksucian. Dia melihat di pasar biarawan bisa membeli pelacur untuk melakukan hubungan berdurasi 1 atau 2 jam. Lalu melihat bagaimana orang-orang melakukan suap kepada biarawan. Lalu melihat bagaimana untuk memperoleh posisi yang tinggi, mereka membayar kepada atasan yang sama-sama biarawan. Lalu melihat adanya corruption yang terjadi. Saudara, Martin Luther juga melihat hal yang sama. Sehingga Martin Luther mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi puncaknya yaitu adalah dengan penjualan surat indulgensia. Dan itulah kenapa Martin Luther melawan habis-habisan Ted Fletcher. Dan akhirnya kita melihat bagaimana kita melihat Martin Luther dianggap heretik. Saat itu juga Meister Eckhart dianggap heretik. Nah, Martin Luther juga dianggap heretik, tapi justru kita melihat dunia melihat apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther justru membuka mata seluruh dunia bahwa apa? Hal rohani harus diklaim oleh orang-orang yang sungguh-sungguh rohani. Jangan ditipu dengan jubah agama, jangan ditipu dengan gedung gereja, jangan ditipu dengan organisasi yang namanya The Magisterium. Tapi harus dikerjakan oleh orang-orang yang rohani. Dan orang rohani, Martin Luther mengatakan adalah orang-orang yang back to the Bible. Kedua adalah bagaimana Meister Eckhart mengatakan bahwa apa? Bahwa memiliki spiritualitas antara manusia dengan Tuhan itu tidak boleh dibatasi oleh manusia. Ya. Maka dia mengatakan bahwa manusia itu punya hubungan spiritualitas langsung dengan Tuhan. Soalnya kalau lihat di zaman dulu, mereka ke gereja, mereka nggak bisa dengar khotbah dengan benar. Kenapa? Karena zaman dulu, gereja itu berkhotbah dengan berbahasa Latin. Berbahasa Latin. Dan siapa yang bisa berbahasa Latin? Yang bisa berbahasa Latin itu cuma siapa? Orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, orang pemerintah, sarjana-sarjana. Sedangkan rakyat jelata nggak bisa. Maka bagaimana memiliki spiritualitas langsung kepada Tuhan? Dibatasi dengan language. Dibatasi dengan apa yang namanya Latin. Maka itulah kenapa bagaimana bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di saat bahasanya nggak nyambung. Sudah itu terjadi sungguh-sungguh. Dan di zamannya Luther juga mengalami itu. Dia melihat bagaimana kenapa ya justru gereja rakyat jelata tidak tersentuh. Rakyat jelata hanya tersentuh hanya dengan
bantuan uang, hanya dengan bantuan pendidikan, hanya dengan bantuan-bantuan secara luar, tapi tidak ada kebangunan inside, tidak ada inner revival. Maka itulah kenapa Martin Luther memperjuangkan Reformation, di situ membangun spiritualitas untuk apa? Kau bisa berdoa langsung sama Tuhan, tidak perlu cari pastor, doa langsung sama Tuhan. Kamu dengar khotbah, tidak usah belajar bahasa Latin, kamu bisa dengar khotbah dalam bahasa Jerman. Kamu bisa punya spiritualitas langsung dengan apa? Dulu nggak punya kitab suci, sekarang kamu punya kitab suci, kamu bisa baca dalam bahasamu sendiri. Tinggal kamu belajar bagaimana belajar membaca. Maka inilah konteksnya. Sehingga konteks inilah yang akhirnya kita melihat dari Meister Eckhart akhirnya diadopsi oleh Martin Luther, meskipun Martin Luther tahu Meister Eckhart dianggap heretik. Tapi Martin Luther tahu inilah yang harus diperjuangkan. Inilah yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena motivasinya adalah mengajak setiap orang-orang, biarawan, ayo lakukan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Ayo belajar mengasihi tanpa pamrih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan ini juga harus dikerjakan oleh setiap orang-orang yang berada di dalam bait suci maupun yang ada di luar bait suci. Jadi saudara, dengan hal ini bisa menjadi sebuah kesaksian. Saya yakin percaya Meister Eckhart waktu dia meninggal, dia masih di dalam posisi dianggap heretik. Dan saya percaya kalau saya jadi Meister Eckhart, saya pasti akan sedih sampai mati. Karena aku memperjuangkan apa yang benar, tapi aku justru dianggap heretik. Aku ingin biarawan-biarawan itu memiliki intimacy with God, tapi justru mereka yang menyerang aku dan mengatakan aku yang justru adalah iblis di dalam bait suci. Saya percaya kalau saya memposisikan diri sebagai seorang Meister Eckhart, sampai mati, saya adalah orang yang paling tersendiri di dunia ini. Tapi kalau kita melihat di dalam sejarah, dengan adanya Martin Luther, akhirnya kita juga melihat bagaimana Meister Eckhart dikenal kembali sekarang bukan sebagai tokoh heretik. Sekarang kita melihat Meister Eckhart justru dianggap sebagai tokoh Christian mysticism yang penting. Namanya dibersihkan, meskipun dia tidak tahu namanya dibersihkan. Begitu juga dengan Martin Luther. Martin Luther dianggap sebagai anak setan oleh Katolik. Tapi di dalam beberapa tahun terakhir, Pope Francis mengatakan Martin Luther adalah santo. Padahal dulu dibilang anak setan, sekarang dipanggil santo. Saudara, kadang perjuangan kita tidak akan pernah dihargai sama orang di zaman ini. Tapi Tuhan juga bisa menunjukkan di zaman ini engkau mungkin tidak dianggap, tapi Tuhan akan memakai zaman berikutnya menunjukkan you are necessity. Apa yang kau perjuangkan necessity. Apa yang kau perjuangkan itu spesial. Dan yang kau perjuangkan penting. Yang kau perjuangkan adalah dari Tuhan untuk kemuliaan Dia. Terakhir, saudara sekalian, saya akan menutup dengan mengutip refleksi teologis daripada Meister Eckhart, khususnya di dalam khotbah dia di dalam Matius 22:39. Mungkin kita baca dulu, saudara. Kita mungkin baca dulu Matius 22:39. Saya minta bantuannya untuk Gracelyn. Apakah bisa membacakan? Apa Gracelyn dari situ? Ya, Iya, bisa tolong bacakan Matius 22:39. Matius 22. Matius 2:39 dan hukum yang kedua. 22. Matius 22:39. Ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara, di dalam ayat itu dia saya mengutip refleksi teologisnya dia.
Jadi dia mengatakan, jika kamu sayang pada dirimu, maka cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu. Selagi cinta yang kau berikan kepada orang lain tidak sepadan dengan cinta yang kau berikan kepada dirimu sendiri, kau tidak akan pernah benar-benar berhasil mencintai dirimu. Tapi bila kamu mencintai semua orang dengan perlakuan yang sama sebagaimana pada dirimu sendiri, kau akan mencintai mereka sebagai sebuah kesatuan, ibarat Tuhan dan manusia. Adalah orang bijak dan berjiwa besar untuk mencintai diri dan mencintai orang lain dengan perlakuan yang sama. Dia mau mengatakan bahwa pada saat di dalam mencintai Tuhan, kamu memiliki satu konsep, yaitu mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan sebagainya. Tapi waktu kita bicara tentang others, kita bicara mencintai orang lain. Kalau kita belum bisa mencintai orang lain dengan perlakuan yang sama sebagaimana pada diri sendiri, kamu belum mencintai sebagai sebuah kesatuan, ibarat Tuhan dengan manusia. So, konsep ini dalam luar biasa. Konsep ini justru menunjukkan betapa hidup kita itu adalah memberikan diri kepada orang lain. Jadi seperti tadi saya memulai dengan apa? Kalau ketemu ada orang yang tatoan, yang bertobat, tapi waktu datang ke gereja bikin resah jemaat. Lalu saudara sebagai hamba Tuhan mungkin ketakutan. Oh, apa namanya, gara-gara satu anak ini banyak yang meninggalkan gereja. Maka apa? Mendingan satu gua usir daripada ini. Saudara, ingat Alkitab mengajarkan. Waktu 99 domba ada, tapi satu hilang. Alkitab mencatat. Tinggalkan satu, hidup bersama dengan 99, atau tinggalkan 99, cari yang satu. Alkitab menunjukkan, cari yang satu. Saudara, maka kalau misalnya ada satu orang ini, dia masuk ke gereja, tapi orang-orang jijik, dan akhirnya orang-orang, gue nggak mau datang ke gereja lagi. Saudara, orang-orang nggak mau ke gereja lagi. Itulah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Mereka orang yang mencintai diri. Dan orang yang mengatakan bahwa, oh ada orang ini, gue nggak mau datang ke gereja. Orang tersebut orang yang mencintai dirinya lebih daripada mencintai orang lain. Dan dia bilang mencintai Tuhan, Tuhan mencintai orang ini kok. Terus dia nggak mencintai orang ini. Maka kamu nggak mencintai Tuhan. Saudara, maka ini adalah pelajaran yang kita perlu belajar. Hari ini siapa yang kita cinta? Kalau kita bilang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, loving God, loving God, loving God. Sungguhkah kita loving God? Kalau jika loving God, tapi di dalam konsep loving others yang parsial, kita adalah orang-orang yang tidak layak berkata loving God. Bahkan, saya kutip dari yang minggu lalu, traumatik perlu menerima cinta kasih Tuhan. Orang yang mengalami traumatik. Dan apakah engkau rela demi orang-orang yang traumatik, yang belum percaya pada Tuhan, mereka dapat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Do you have that love? Not just loving God, and learn how to love others. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mendewasakan kita, kiranya Tuhan mempertumbuhkan kita, kiranya Tuhan semakin menambah cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan, dan kita bisa lebih lagi mengasihi sesama, dan kita dapat lagi menjadi orang-orang yang lebih lagi menjadi instrumen cinta kasih Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat God love you through me, through us, through everybody. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita turun kepala, kita berdoa. Saya minta saudari Alista, apakah memungkinkan Alista untuk memimpin di dalam doa, untuk respon doa pada hari ini? Apakah memungkinkan? Kalau tidak memungkinkan, mungkin Sarah bisa berdoa untuk kita. Oke, teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman yang begitu indah, yang begitu mahal Tuhan. Dan kami kiranya sungguh mengenal Allah yang benar. Kami kiranya mengenal dengan sungguh-sungguh Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering sekali ya Tuhan tertarik di dalam hal-hal duniawi, dan kami tanpa sadar Tuhan kami sudah
menjatuhkan Tuhan dan meninggikan apa yang ada dalam dunia ini. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kiranya kami boleh terus belajar ya Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, kiranya yang memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara sekalian, kita minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Ya, kita mungkin di sini sekaligus kita share akan brosurnya. Ya, jadi saudara, minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu kita akan belajar menyentuh di dalam philosophical Taoism. Kita akan belajar untuk melihat, khususnya kita semua, ya khususnya gereja kita yang berada di China, kita tahu bahwa begitu banyak filsafat-filsafat yang berada di sekeliling kita. Dan kita mau belajar khususnya bagaimana mengerti apa yang kurang, apa yang hilang, khususnya di dalam konsep philosophical Taoism. Nah, kita akan belajar melalui 5 minggu, kita akan belajar untuk memahami apa yang dimengerti oleh konsep Taoisme tentang Tao, dan apakah kekristenan melampaui semuanya itu. Lalu tentang effortless action, yaitu doktrinnya dia, yaitu tentang Wu Wei. Itu adalah tentang bagaimana tidak melakukan apa-apa. Melakukan aksi, yaitu dengan tidak melakukan apa-apa. Apakah itu adalah tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Lalu kita juga melihat tentang ongoing with the flow and let it go. Itu juga adalah konsep daripada Taoisme. Pertanyaannya, going with the flow, apakah betul kita itu cuma mengikuti zaman atau mengikuti air mengalir, dan kita tidak memiliki sebuah ambisi atau tidak memiliki sebuah visi. Lalu on simplicity, on harmony, sungguhkah bahwa harmonisasi yang dibangun secara humanis oleh Taoisme adalah cukup untuk mewakili kebenaran? Dan bagaimana kita akan belajar dari 5 minggu di dalam bulan Maret ini, kita akan belajar tentang keunggulan dari kekristenan melampaui setiap kecacatan daripada philosophical Taoism. Dan kita akan bersama-sama membahas ini minggu depan, dan sudah doakan kiranya semua dapat menjadi pembelajaran yang benar, pembelajaran yang baik, dan pembelajaran yang berguna, dan menjadi pembelajaran yang juga mengajarkan kepada kita, khususnya di saat kita bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan sebuah dampak rohani di dalam kehidupan kita semua. Oke, saudara, maka hari ini kita sampai di sini. Dan terima kasih, dan akhirnya nanti kita juga bisa untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Dan sekarang kita akan sama-sama masuk di dalam persembahan. Saya serahkan kepada Saudari Sarah. Thank you.